Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pasang bentar. Nah, jumpa lagi bersama saya di mata kuliah Integrated Marketing Communication. Dan hari ini saya akan membawakan sebuah topik berjudul observasi, yang akan menunjang tugas UK2 teman-teman, yang juga menunjang tugas UK3. Kenapa? Karena di UK2 ini teman-teman akan melihat referensi dari strategi komunikasi pemasaran klien kalian yang sudah dilakukan mereka sebelumnya. Oke ya, ini saya share screen dulu apa yang menjadi poin-poin dalam melakukan sebuah observasi. Nah ini dia, ini adalah sebuah PPT, sebuah presentasi yang sudah dibikin oleh Mbak Ami, sangat ciamik sekali. Riset komunikasi pemasaran terpadu. Dah, ini tujuannya, kenapa sih teman-teman kita minta untuk melakukan sebuah riset? Yang pertama, teman-teman berlatih melakukan riset studi pustaka. Nah ini ya, ini studi pustaka yaitu riset yang ngulik, yang yang sumber datanya itu adalah dari pustaka, dari apa ya, artikel-artikel yang ada di internet berupa buku atau jurnal. Dan hari ini kita akan fokus di jurnal. Pemasaran kuliah, teman-teman akan memahami tren komunikasi pemasaran terbaru, dan kemudian yang ketiga, teman-teman akan memahami implementasi strategi komunikasi pemasaran, dan keempat, teman-teman mampu berkontribusi atas perkembangan komunikasi pemasaran di Indonesia. Kemudian ini tahapannya. Oke, ini tahapannya. Yang pertama, tentukan tema atau topik komunikasi pemasaran yang akan diteliti. Nah, kalau ini teman-teman kan yang terutama kelas C sama kelas D ya, kalian sudah punya klien yang akan kalian angkat. Misalnya tadi Starbucks gitu ya. Ya udah kalian akan fokus di komunikasi. Jurnal-jurnal yang mengulas tentang komunikasi pemasarannya Starbucks. Untuk periodisasi penelitiannya saya minta 5 tahun terakhir. 2017, 18, 19, 20, 21. Terus kemudian kumpulkan materi, satu artikel jurnal, satu buku, dan satu video analisis pembahasan. Terus lakukan analisis, siapkan materi presentasi hasil analisis, buat video presentasi kelompok membahas materi presentasi tersebut, upload via YouTube, cantumkan URL video presentasi di assignment My Class. Nah, ini artikel jurnal yang membahas komunikasi pemasaran. Coba cari artikel jurnalnya ya. Tadi kalau Starbucks sebagai klien kalian, berarti carilah jurnal-jurnal komunikasi pemasarannya Starbucks. Pelajari dan deskripsikan pembahasannya pada dalam bagian-bagian berikut. Ini adalah poin-poin yang harus kalian gali dalam jurnal yang sudah kalian pilih. Yang pertama, topik atau judul penulis dipublikasikan oleh jurnal apa, edisi berapa, cantumkan URL-nya. Yang kedua, data pendukung riset. Ada 2 macam data, nanti akan dibahas. Kemudian kerangka teori yang digunakan. Keempat, metode riset yang diterapkan. 5, hasil riset atau temuan penelitian. 6, analisa keseluruhan riset, bagian yang ditambahkan. Jadi bagian yang ditambahkan adalah saran untuk penelitian selanjutnya. Oke ya, ini saya melompat. Jadi ini saya stop share dulu. Ini saya ajari teman-teman untuk mencari jurnal. Teman-teman bisa masuk ke browser kalian masing-masing. Nah, kemudian kalian masuk ke Google Cendekia. Kemudian masuk kata kuncinya komunikasi pemasaran Starbucks. Udah cari, nah di sini jangan lupa untuk rentang khususnya 2017 hingga 2021, 5 tahun terakhir. Kemudian telusuri, klik. Nah, di sini saya pilih yang ini nih, perencanaan komunikasi pemasaran Starbucks selama COVID-19. Studi kasus interaksi simbolik Starbucks di perumahan Citra 6. Ini kita klik aja, open new tab. Nah, kalau masuk ke ini nama jurnalnya Prologia. Kemudian ini jurnalnya, biar enak kita download. Klik download. Oke, sekarang kita bedah ya. Saya akan share, saya buka dulu jurnalnya.
Baik, ini jurnalnya sudah tersedia. Jadi yang pertama, judulnya, ini ada perencanaan komunikasi pemasaran Starbucks selama COVID-19, studi kasus interaksi simbolik Starbucks di perumahan Citra 6. Ini penulisnya dari dari Vkom Universitas Tarumanegara. Kemudian ini nama jurnalnya. Ini nama jurnal itu biasanya ada di atas ini nih. Kalau nggak di bawah. Nah, atasnya nggak ada, bawahnya nggak ada, halaman selanjutnya ini ada. Nama judulnya Prologia, volume 5, nomor 1, Maret, halaman 63. URL adalah yang dari browsernya teman-teman ya. Silakan di-share. Jadi dari sini, terlah deh. Cari di browser kalian lah, di bagian URL-nya kan ada tuh URL jurnalnya. Nah, itu di Kopas aja. Terus yang kedua, ada data pendukung riset. Nah, ini dia. Data itu biasanya ada di, ini latar belakang di atas, terus metode penelitian, nah nih, hasil temuan dan diskusi. Jadi gini teman-teman, data itu kalau penelitian kualitatif seperti ini, biasa digalinya bisa lewat wawancara, observasi, atau dokumentasi. Kita lihat di sini. Starbucks memiliki 400 gerai di Indonesia, memiliki keunikan dan komunikasi kepada konsumennya. Nah ini kan bicara tentang Starbucks ya. Nah ini profil data dari data dokumentasi. Jadi dokumentasi itu bukan dari foto, tapi data yang diambil dari artikel majalah, artikel berita, artikel company profile dari official statusnya, official site, official websitenya ini. Terus kemudian ini berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara mendalam yang telah dilakukan sebelumnya. Nah ini hasil wawancara, ini juga data. Terus saya lagi di sini. Menurut penjelasan informan, ini juga data dari hasil wawancara. Data dari hasil wawancara. Nah ini, jadi memang data utamanya, data primernya wawancara ya. Jadi akan banyak kalian temukan data-data wawancara di sini. Ya gitu. Jadi data-data di sini digali narasi-narasi di sini tentang komunikasi pemasaran Starbucks yang dari sumber wawancara sebagai data primer. Soalnya data sekundernya ada nggak ya? Tadi cuma satu doang sih di atas. Terus, nah ini ada data dokumentasi logo Starbucks. Ini satu organisasi juga. Langsung berdokumen perusahaan lah. Udah itu doang. Jadi datanya ada data dokumentasi sama data wawancara yang banyak. Kalian ambil semua. Terus kemudian kerangka teori yang digunakan. Nah, kita cari di pendahuluan biasanya adanya. Nah, ini ya. Asal pendahuluan. Pendahuluan di sini latar belakang masalah. Terus nah ini. Teori interaksi simbolik. Nah, ini adalah teori yang digunakan. Terus kemudian metode riset yang ditetapkan. Metode risetnya ada di sini. Nah, ini. Udah kalian gali metode riset di sini. Di sini kalian jelaskan aja metodenya pakai penelitian kualitatif. Terus kemudian yang konsep-konsep gini nggak usah ya. Ini panduannya itu ada di slide-nya Mbak Ami. Nanti slide-nya ini saya share di my class. Sebentar teman-teman, saya siapkan dulu slide-nya. Metode penelitian. Oke, ini ya. Jadi yang pertama, ini saya searching dulu. Nah, ini. Jadi yang pertama yang kalian gali adalah jenis risetnya apa, metode pengumpulan datanya kapan, metode pengumpulan datanya pakai apa, periodisasi penelitiannya kapan,
objek penelitiannya apa, dan uji validitasnya pakai apa. Oke, kita lihat di penelitian tadi. Oke, sebentar. Ini ya. Ya, ini saya share kembali. Jadi ini adalah jurnal yang tadi. Nah ini, di metode penelitian, teman-teman cari berdasarkan poin-poin yang tadi, ada jenis risetnya. Nah di sini, jenis risetnya menggunakan penelitian kualitatif. Tipe ekstrapolis. Nah ini pokoknya kalian carilah metode pengumpulan datanya kapan, terus periodisasi penelitiannya, terus habis itu objek penelitiannya, dan uji validitas data. Oke. Terus kemudian kita akan menggali lagi hasil riset. Nah ini, hasil riset itu ada di hasil. Ini nih, hasil temuan dan diskusi, kalian rangkum dari sini ya. Nah ini, poin-poinnya dari sini, kalian rangkum dari sini. Terus kemudian analisis keseluruhan riset, saran. Nah saran itu berarti peraturan satu pasaran, kesimpulan, biasanya di kesimpulan ada sih, di sini ada nggak ya? Wah tidak ada teman. Di sini, oh nggak ada. Jadi gini, kalau di sini ternyata di sini nggak ada sarannya, coba kalian sarankan berdasarkan penelitian ini, berdasarkan temuan penelitian ini, kalian menyarankan apa yang harus dilakukan oleh Starbucks. Gitu ya. Oke, terima kasih. Jadi saya kembali ulangi di sini yang perlu kalian lakukan untuk tugas besok adalah ini nih. Nah, jadi teman-teman cari jurnal. Habis itu yang pertama gali topik, judul, penulisnya siapa, dipublikasikan oleh jurnal apa, edisi berapa. Yang kedua, data pendukung riset. Yang ketiga, kerangka teori yang digunakan apa. Yang keempat, metode risetnya apa. Kemudian yang kelima, hasil risetnya seperti apa, temuan penelitiannya. Yang keenam, bikin saran untuk penelitian selanjutnya. Sebagai objeknya pakai apa, metodenya pakai apa, teorinya pakai apa. Kalau nggak ada, kalian sendiri yang menyarankan untuk penelitian selanjutnya, sarannya apa. Atau gini deh, kalian cari ini aja, sarannya ada apa enggak, kalau nggak ada nanti dikosongin aja, kalau ada masukin. Oke? Terima kasih. Sekian materi dari saya, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.